Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang infeksi Chlamydia trachomatis pada saluran genital tuba fallopi dan serviks. Pertama, apa itu Chlamydia trachomatis? Merupakan salah satu bakteri yang dapat menyebabkan infeksi menular seksual atau IMS baik pada wanita maupun pada pria. Bentuk subklinis dari infeksi Chlamydia trachomatis pada saluran genital bagian atas sering muncul dengan kurangnya deteksi dini dan pengobatan serta perjalanan penyakit yang menghasilkan infeksi akut dan kronis yang dapat menyebabkan kehamilan ekotropik dan infertilitas. Penelitian ini menunjukkan infeksi yang terjadi pada saluran genital, saluran tuba, dan leher rahim yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Dari penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa Chlamydia trachomatis sangat cepat menyebabkan infeksi pada saluran genital, saluran tuba, dan leher rahim yang diperoleh dari hasil tes menggunakan metode PCR swab endocervix yang kondisi tuba fallopi dievaluasi selama laparoskopi. Namun pemeriksaan ini memiliki jangka waktu yang lama sehingga uji lab dengan metode yang berbeda dapat digunakan bersama-sama sehingga sensitivitasnya lebih baik. Chlamydia trachomatis adalah mikroorganisme intraseluler obligat yang memiliki dinding sel yang sama dengan bakteri gram negatif. Chlamydia trachomatis diklasifikasikan sebagai bakteri yang mengandung asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Mereka membelah dengan fusi binar, tetapi seperti virus, mereka berkembang secara intraseluler atau uretra ke atas. Dan infeksi chlamydia dapat menyebabkan cacat yang serius karena infeksi chlamydia yang meninggi pada saluran genital dapat menyebabkan kolonisasi bakteri di mukosa, endometrium, dan tuba fallopi. Chlamydia trachomatis adalah bakteri intraseluler yang menyebabkan infeksi yang menular melalui kontak seksual. Secara umum, semua wanita yang aktif secara seksual beresiko terkena infeksi sekitar 60-80%. Pasien tidak menyadari apakah infeksi ini ada atau tidak karena tidak segera mendapatkan perawatan. Chlamydia trachomatis adalah bakteri intraseluler yang menyebabkan infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual. Infeksi Chlamydia trachomatis sulit untuk didiagnosis, mudah menjadi kronis dan residual, dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Infeksi ini yang tidak diobati dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, baik bagi pria dan wanita, serta untuk bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi. Kontak langsung dengan Chlamydia trachomatis dengan keadaan yang tertentu akan menyebabkan peradangan konjungtiva yang disebut trankoma. Dari 100% wanita yang terinfeksi chlamydia, sekitar 70% wanita tidak menyadari dan tidak merasakan gejala apapun, baik rasa sakit maupun gejala fisik, hanya saja dapat ditemukan saat dilakukan pemeriksaan di daerah serviks. Pada infeksi chlamydia pada fase awal terjadi di serviks atau uretra. Pada fase awal timbul beberapa keluhan yaitu urin yang abnormal disertai rasa terbakar saat melakukan buang air kecil. Gejala tunggal pada infeksi chlamydia yaitu terjadi pendarahan setelah melakukan kontak seksual serta terjadi pendarahan pada siklus menstruasi yang tidak sesuai dengan siklus yang seharusnya, yaitu terjadi pendarahan di pertengahan siklus menstruasi juga merupakan gejala tunggal infeksi dari infeksi chlamydia. Infeksi tunggal ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan venereologik
serviks, di mana pemeriksaan venerologi dapat menyebabkan pendarahan saat dilakukan kerokan atau apusan dengan spatula. Secara medis, gejala dan tanda yang dapat diketahui dari infeksi chlamydia sangat sulit dibedakan dengan infeksi genital lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh ARTI pada tahun 2011 dengan hasil manifestasi klinis pada pemeriksaan klinis folikel dan hipertrofi papular diperoleh di tersus atas panus, lubang hebet, entropion, trichiasis atau triksion di tarsus atas. Makalan mengklasifikasikan trauma berdasarkan gambaran klinis menjadi 4 tahap, yaitu stadium 1 yang disebut sebagai tahap awal dan atau tahap disertus superior. Yang kedua, tahap stadium 2 yang disebut tahap mapan atau panggung nyata, di mana folikel dan papula diperoleh di tarsus superior. Tahap ini selanjutnya dibagi menjadi 2, yaitu 2A dan 2B. Stadium 3 mulai terbentuk jaringan parut atau sikat pada konjungtiva tarsal superior dalam bentuk garis putih halus. Stadium 4 disebut juga trauma yang disembuhkan. Pada tahap ini, konjungtiva tarsal superior tidak lagi ditemukan di folikel, hanya krik-krik dan panus yang tidak lagi aktif. Pada tahap ini juga dapat ditemukan komplikasi dari trauma. Berdasarkan penelitian dilakukan Wafirotus dan Reli pada tahun 2015 mengenai infeksi chlamydia trachomatis, diperiksa menggunakan metode PCR dari endapan serviks, dan chlamydia trachomatis diperiksa menggunakan metode ELISA dari darah vena. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Henry mengenai penelitian infeksi chlamydia disterik dan tuba pada pasien kehamilan ektopik yang dilakukan di RSUP menunjukkan hasil bahwa pada penelitian ini pasien yang diteliti adalah pasien yang mengalami kehamilan ektopik, di mana kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan spesimen endoserviks, lalu dilakukan operasi, laboratorium, dan laparoskopi untuk diambil spesimen. Pada serviks dan tuba selanjutnya, dilakukan pemeriksaan PCR yang menjadi penentu untuk infeksi chlamydia trachomatis, di mana penelitian ini menghasilkan hasil bahwa didapatkan angka kejadian infeksi chlamydia trachomatis di serviks dan tuba pada pasien kehamilan ektopik terganggu adalah 36% dan 12%. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik saat datang, didapatkan kecenderungan peningkatan risiko infeksi chlamydia trachomatis pada rentang usia menikah antara 20-35 tahun sekitar 64%, adanya riwayat keputihan sekitar 72%, dan adanya riwayat infeksi saluran kemih atau panggul sekitar 56%. Dan walaupun secara statistika didapatkan tidak bermakna, chlamydia trachomatis adalah salah satu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi menular seksual yang sangat berbahaya bagi kesehatan baik pria maupun wanita, serta akan mengganggu janin pada ibu hamil. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu metode PCR dan laparoskopi. Infeksi chlamydia trachomatis memiliki peran sebagai faktor risiko terjadinya kerusakan pada tuba falopi. Penanda adanya infeksi berupa pemeriksaan imunoglobulin chlamydia trachomatis dapat membantu memberikan gambaran mengenai kondisi tuba falopi pada wanita dengan infertilitas.
Sekian dan terima kasih.